Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bakoda Podcast. Kembali lagi nih bersama saya Intan yang akan memandu di segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman pajak nih, khususnya teman pajak yang berada di Kabupaten Purbalingga. Apalagi kalau bukan di segmen Apa Kabar Pajak, di mana teman-teman pajak di sini bisa bertanya apa saja seputar pajak daerah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan di sini kita akan mengulik dan membahasnya bersama-sama seputar informasi pajak daerah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Nah, ngomongin tentang pajak daerah nih, kita kan sudah tidak asing ya dengan pajak bumi dan bangunan atau biasa kita singkat dengan PBB P2, yaitu pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelayanan PBB P2 nih, lebih mengerucut lagi tentang mutasi SPPT PBBP2 yang ada di Kabupaten Purbalingga. Baik, di hadapan saya ini sudah hadir Ibu Aprilia selaku Kasubit Pelayanan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Halo Ibu Aprilia, selamat datang Ibu. Apa Halo kabar Mbak Ibu? Intan, Ya. baik Alhamdulillah. Mbak Intan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, terkait dengan pajak daerah yang satu ini nih Bu, PBB P2. Tadi kan sudah ada beberapa pelayanan nih di PBB P2. Salah satunya mutasi nih, mutasi SPPT PBB2 yang ini sudah di-request nih oleh banyak teman pajak untuk dijelaskan lebih detail dan lebih lanjut. Apa sih itu Bu mutasi SPPT PBB2? Bagaimana jadi, caranya? hari ini temanya mutasi ya. Iya, hari ini temanya mutasi PBB nih. P2 gitu Iya. ya. Jadi pelayanan pajak daerah ini memang menjadi salah satu tupoksi ya yang ada di Badan Keuangan Daerah atau Bakuda gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis pelayanan PBB P2 itu sebenarnya ada beberapa gitu ya. Nah, ada banyak ya Bu ya. yang akan kita bahas hari ini mutasi. ya, yaitu mutasi PBB P2. Nah, apa sih mutasi PBB P2 itu ya? Mutasi PBB P2 ini sebenarnya adalah suatu proses ya. Proses perubahan nama atau proses perubahan subjek pajak yang ada di SPPT, baik perorangan maupun badan. Namun harus disertai dengan adanya sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa tertentu yang melatar belakangi gitu. Berarti tidak serta-merta berubah ya Bu ya? Tidak boleh tiba-tiba karena apa gitu, harus ada sebabnya. Sebabnya itu Bu, apa itu untuk bisa mendasari bahwa SPPT ini bisa berubah nama? Jadi mutasi ini ya bisa disebabkan karena pertama adanya proses jual beli. Yang kedua karena adanya pemberian hibah. Ada juga pemberian waris. Tiga ya. Yang keempat ini ada akta pembagian hak bersama. APHB gitu. APHB singkatnya APHB ya Bu ya. Ini kan tadi sudah ada prosesnya nih, ada 4. Persyaratannya nih Bu, susah nggak sih untuk pengajuan mutasi? Apa Enggak aja juga nih Bu? sebenarnya ya, kita jelaskan nggak apa-apa, dijelaskan saja ya. Bu. Untuk masyarakat di teman-teman pajak yang mau mengajukan mutasi ya, persyaratannya yang pertama tentunya harus mengisi formulir permohonan pajak ya. Formulir pengajuan permohonan mutasi PBB P2. Nah, untuk formulir ini tenang saja ya, sudah kita sediakan gitu formatnya ya. Sudah ada belangko dan formulirnya Bu. Nanti teman pajak dapatnya di mana? Nanti kita sertakan ya di link deskripsi di video ini. Nanti kita sematkan ya. Jadi nanti bisa download sendiri nih, yang butuh bisa silakan download di situ. Ada lagi Bu. Udah formulir pengajuan mutasi ya. Kemudian yang kedua adalah identitas diri. Siapkan identitasnya. Identitas ini bisa KTP atau KK gitu ya Mbak. Siap. Kemudian yang berikutnya, ketiga nih. Nah, ini yang penting nih. Kalau yang mau mengajukan mutasi sudah harus lunas dulu PBB-nya. Harus dibayarkan PBB-nya. Jadi nggak hanya PBB P2 di tahun berjalan saja, tapi pastikan juga tidak ada tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Berarti make sure teman pajak ini tidak ada tunggakan PBB di tahun-tahun sebelumnya, harus sudah lunas ya. Kemudian ada lagi ya. Berikutnya yang keempat nih, yang tadi saya bilang sebab-sebab mutasi ini dasarnya karena apa? Nah, ini yang menentukan persyaratan yang keempat ini. Misal prosesnya adalah jual beli nih Mbak. Jual beli. Maka yang disertakan adalah surat akta jual belinya. Akta jual belinya ya. Betul. Akta jual beli ini bisa didapat di mana gitu ya? Ini bisa diurus di notaris atau PPAT Bu ya. PPAT ya. Nah, kalau semisal belum sempat mengajukan ke PPAT, maka pemohon bisa minta surat keterangan ya, keterangan
desa atau kelurahan setempat gitu, Desa Mbak. atau kelurahan setempat yang mengeluarkan Yang nih. mengeluarkan. Oke. Nah, begitupun dengan semisal prosesnya tadi karena hibah atau waris gitu ya. Iya. Nah, itu bisa juga dari selain dari PPAT, kalau semisal belum sempat ya mengurus ke PPAT ya, bisa memintanya di desa atau kelurahan setempat, yang gitu. Mengeluarkan. Betul. Oke. Nah, untuk mungkin masih banyak ya teman-teman pajak yang agak bingung perbedaan nih antara hibah dengan waris ini, hibah Bu. dan waris ya, sama-sama memberikan gitu ya. Oke, takutnya salah ini tempat salah kamarnya, mohon dijelaskan nih Ibu. Jadi kalau gini Mbak, kalau waris itu, ini mohon maaf ya, pemberi waris ini posisi sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Misal dari orang tua ke anak. Betul. Orang tua ke anak memberikan waris. Nah, berarti ini orang tua sudah meninggal gitu, Mbak. Oke, berarti itu masuknya ke surat waris ya. Surat waris. Iya. Namun ketika misal orang tua mau memberikan tanahnya kepada anak, tapi orang tua masih hidup gitu ya, itu namanya proses hibah. Bukan waris, walaupun turun dari orang tua ke anak gitu. Karena di sini posisi orang tuanya masih hidup dan memberikan tanahnya dia ke anaknya. Betul. Kalau waris hibah ini berarti tidak harus keluarga atau bisa dari kalau saudara? Itu bedanya waris dan hibah ya. Bedanya di itu ya. Waris itu kan satu darah ya, satu darah garis lurus gitu ya. Nah, kalau hibah ini bisa dari siapa saja gitu. Berarti tidak hanya keluarga ya. Tadi lupa Mbak, kalau semisal pengajuannya adalah waris? Ya, maka ditambah lagi kelengkapannya yaitu surat kematian. Surat kematian harus ada yang menunjukkan bahwa yang memberi waris ini sudah meninggal ya posisinya ya. Karena kan kalau masih hidup ya bukan waris lagi dong, harus sudah hibah. Oke. Sudah tadi sudah ada prosesnya nih. Mungkin bisa jual beli atau hibah atau waris. Nah, syaratnya ada lagi Bu, syaratnya. Tadi sudah itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tergantung nih Mbak, tergantung dari kasusnya nih sebenarnya ya. Semisal begini, luas tanah nih yang di SPPT ternyata berbeda gitu ya, berbeda dengan yang ditulis di pengajuan. Nah, itu kan ada perbedaan ya, ada perbedaan luas gitu ya. Nah, itu harus dilengkapi dengan surat keterangan beda luas. Surat keterangan beda luas, di mana ada perbedaan luas di SPPT yang akan diajukan dengan tanah permohonannya gitu ya. Tadi permohonan gitu. Contohnya misalkan gimana nih Bu, atau misalkan bertambah luas kah atau berkurang luas ya. Nah, perbedaan luas itu bisa terjadi karena bertambah atau berkurang gitu ya. Ada dua kemungkinan ya. Mungkin tanah yang di luas tanah yang di SPPT gitu ya dulunya, kemudian seiring dengan perkembangan zaman tanahnya ini terpakai sebagian untuk fasilitas umum gitu, atau semisal karena bencana alam yang menyebabkan erosi dan lain-lain ya. Kemudian yang menyebabkan tanah ini menjadi berkurang luasannya. Nah, itu nanti dibutuhkan surat keterangan beda luas gitu, yang mengeluarkan desa atau kelurahan. Berarti itu mengisi di surat keterangan itu berisi tentang bahwa terdapat perbedaan luas nih di SPPT yang akan diajukan dengan luas yang diukur kembali. Tadi sudah kan beda luas ya. Ada lagi Mbak. Ada lagi. Kalau semisal beda nama. Beda nama apa itu Bu? Gimana kok bisa beda nama? Iya, ternyata banyak sekali nih pemohon yang nama di SPPT dengan nama di KTP itu ternyata berbeda. Bisa Bu? Bisa. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Mungkin contohnya karena salahnya ijaan gitu ya. Bisa jadi contohnya ya. Misal Vita gitu ya. Vita yang harusnya pakai F tapi di SPPT pakainya V. Itu mungkin itu juga bisa ya. Walaupun selisih beda sedikit gitu ya, tapi kita itu tetap perlu ya membutuhkan dokumen gitu ya yang menerangkan perbedaan nama tersebut gitu Mbak. Jadi ini harus ada surat keterangan beda nama ya. Berarti tadi surat pendukung atau dokumen pendukung lainnya selain surat keterangan yang dilampirkan oleh pemohon, tadi kan ada beda luas dan beda nama. Beda luas, beda nama. Ada lagi Bu? Ada lagi. Nah, ini
SPOP ya. SPOP. SPOP ini ada surat pemberitahuan objek pajak. Oke. Nah, SPOP ini berisikan informasi ya. Pertama terkait dengan data subjek pajaknya. Oke, betul. Mau diterangkan satu-satu ya? Iya. Bedanya apa nih Bu? Subjek pajak apa itu? Jadi ketika mengisi SPOP ya, data subjek pajak ini berarti berisi terkait dengan informasi subjek pajak yang baru. Pemohonnya ya. Nama yang baru berarti ya Bu, identitas yang baru ya. Pemohonnya itu berisi nama, alamat, NIK dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga data objek pajaknya ya, atau objek tanahnya gitu di mana gitu ya. Itu berisi tentang lokasinya ada di mana sih gitu, lokasi dari objek tersebut, tanah tersebut ya. Betul. Bu berarti kan beda nih alamat antara subjek dan objeknya. Bisa jadi ya berarti ya. Iya, seringnya kan memang berbeda gitu kan. Mungkin misalkan saya KTP saya di Purbalingga, maksudnya saya di Jakarta katakanlah ya, saya punya tanah di Purbalingga, itu beda kan ya Bu ya. Berarti yang diisi objek itu terkait dengan tanah yang saya punya, yang akan saya ajukan. Betul. Kalau alamat objek itu pasti ada di Purbalingga. Iya, gitu betul. Ya. Kalau alamat subjek bisa di mana saja. Mungkin dia di mana gitu ya, nggak harus di Purbalingga, bisa ya mengajukan. SPOP tadi itu surat belum selesai. Ada data tanah. Data tanah di SPOP itu ya Bu. Itu. Nah, data tanah ini berisi tentang luasnya nih. Luas tanah gitu. Luas tanah yang tadi saya sebut itu ya. Luas tanah itu apabila tidak sama ya dengan di SPPT. Itu tadi yang harus ditambahi dengan beda nama. Beda luas atau beda nama? Beda luas. Beda luas. Ya. Oke, berarti kalau luasnya itu berbeda di SPOP pengajuan, nanti ada lampiran beda luas ya, surat keterangan beda luas. Nah, ada lagi nih yang di data tanah itu juga ada isian Mbak, ada isian terkait dengan jenis tanah tersebut itu apa gitu. Kan ada tanah kering ya, tanah kosong, kemudian kapling siap bangun, kemudian tanah plus bangunan, ada juga fasilitas umum. Nah, ketika misal yang diisi adalah tanah plus bangunan, nah maka masih diperlukan persyaratan lagi. Ada lampiran pendukungnya lagi, yaitu LSPOP. LSPOP ini adalah lampirannya ya, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Nah, di LSPOP ini berisi informasi terkait dengan bangunan tersebut. Bagaimana kondisinya berarti ya? Tidak hanya kondisinya, luasnya berapa. Tadi kondisi ya disebutkan ya, kondisi kan ada sangat baik, kemudian kurang baik gitu. Nanti diisi disesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Berarti kalau misalkan tadi di saat pengisian SPOP saya mengisi data yang tanah itu ada bangunannya, berarti harus ada lampirannya ya Bu. Tadi itu diisi bangunan sesuai dengan di lapangan seperti apa, harus sesuai ya Bu berarti ya. Itu terkait apa Bu, kayak kondisi tadi ada apa lagi nih? Mungkin ada juga luas material nih. Materialnya sampai sedetail itu ya Bu. Iya, sampai sedetail itu. Jadi material yang digunakan di bangunan tersebut itu apa gitu. Nanti ditulis di situ, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya gitu, Mbak. Nah, misal nih ternyata yang di SPOP itu tanahnya tanah kosong. Tanah sawah kosong, gitu ya. Iya, tanah sawah. Itu tanahnya tanah berupa sawah yang dimutasi ya. Itu kan tanah kosong. Maka itu tidak perlu lagi lampiran LSPOP. Cukup SPOP saja. Jadi ketika ada bangunan ada tambahan lampirannya, itu adalah LSPOP. Tapi ketika tidak ada bangunan berdiri di atas tanah tersebut, hanya cukup sampai SPOP saja, tidak ada tambahan lampirannya ya. Nah, untuk SPOP dan LSPOP ini kan kita mengisi ya Bu, itu sudah ada belangkonya? Ada belangkonya, nanti juga sama ya, nanti tinggal diunduh saja ya. Berarti tidak maksudnya tidak membuat sendiri ya, sudah ada bakunya ya, tinggal mengisi. Udah nggak Bu ngisinya itu? Udah dong. Mereka sudah dijelaskan gitu ya. Berarti tinggal diisi saja ya, tinggal apa yang ada di tanah tersebut, berdiri atau tidak bangunannya. Ada lagi Ibu persyaratan yang harus diisi untuk pemohon? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Kalau misalkan dari misalkan saya nih Bu, saya kan sudah punya SPPT. Saya belum punya SPPT, maaf, SPPT-nya masih atas nama lama, tapi saya sudah bersertifikat nih. Itu dilampirkan tidak sertifikatnya? Oh iya, itu bukti kepemilikan harus dilampirkan juga, Mbak. Oh iya, itu masuk ke bukti pemilikan berarti ya. Berarti itu nanti sertifikatnya tinggal
ajukan saja, dilampirkan Iya, saja. jadi bukti komunikasi itu ada 2 sebenarnya ya, Mbak. Oh, ada Bukti 2. komunikasi ada 2. Oke. Yang pertama adalah sertifikat ya, untuk sertifikat apabila sudah bersertifikat. Namun kalau belum bersertifikat, maka bisa dilampiri dengan letter C. Letter C, apa itu Bu letter C? Ini juga bukti kepemilikan ya, bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang diakui oleh undang-undang. Oke. Nah, letter C itu dapatnya dari mana? Iya, itu. Letter C bisa didapat di desa atau kelurahan setempat gitu. Yang mana mungkin mereka tahu kondisi sejarah tanahnya ya Bu betul. ya. Jadi sebetulnya yang dimintakan adalah turunannya saja Mbak. Oh, turunannya. Letter C, karena letter C yang asli itu tersimpan di desa atau di kelurahan gitu. Jadi minta turunan yang saat ini sudah pemiliknya siapa nih begitu. Betul. Oke, berarti tadi sudah ada, saya ulangi ya, mungkin biar teman pajak ini bisa yang baru mengikuti biar paham. Yang pertama ada persyaratannya itu ada formulir atau belangko identitas diri ya Bu ya, baik KTP maupun KK. Sudah lunas. Jangan lupa PBB yang akan tahun berjalan ini yang akan diajukan dibayarkan lebih dulu. Dan tidak ada tunggakan. Oke. Lalu bukti kepemilikan tadi sertifikat atau letter C. Sertifikat atau letter C. Kalau sudah bersertifikat, sertifikatnya dilampirkan. Kalau belum, mintalah letter C ke kelurahan atau desa setempat. Ada lagi Bu tadi saya agak lupa. SPOP, LSPOP, dan bukti pendukung lain, misal ada beda nama atau beda luas. Gitu. Yang tadi disebutkan contohnya surat keterangan beda luas dan beda nama ya Bu ya. Betul. Oke nih, misalkan saya sudah lengkap nih Bu persyaratannya, terus tiba-tiba saya tapi datang langsung nih ke Bakauda. Itu gimana nih, apa pengajuannya tuh langsung diterima? Pengajuannya gimana gitu ya? Iya, gimana nih? Jadi udah lengkap kan? Oke, jadi untuk informasi ya teman-teman pajak, kalau untuk di tahun 2023 ini, untuk permohonan mutasi PBBP2 ini sudah bisa dilakukan secara online. Silakan kunjungi saja, karena aplikasinya berbasis website ya. Jadi sebenarnya memudahkan, tidak harus download gitu sudah ya. Bisa diakses ya Bu, karena menemuin website HP ya. gitu kan. Menemuin memori gitu. Ini aplikasinya berbasis website. Silakan tinggal kunjungi saja di esppt.purbalinggakap.go.id gitu. esppt.purbalinggakap.go.id. Nah, ini pengajuannya gimana Bu? Apakah bisa sendiri langsung atau pakai pihak ketiga atau gimana nih Bu? Bisa sendiri saja Mbak. Iya, permohonan ini dilakukan secara perorangan. Perorangan ya. Itu bisa. Itu karena sudah online ya. Karena sudah online, silakan kunjungi saja websitenya gitu ya. Nah, kemudian mungkin gimana sih caranya gitu ya? Iya, cara ngaksesnya gimana gitu kan? Ngaksesnya yang pertama udah tahu kan alamatnya. Harus kemudian, ada tahu alamatnya ya Bu ya. Tahu alamatnya dulu, jangan sampai salah alamat ya. Kemudian berikutnya adalah siapkan dokumen-dokumen untuk mendaftar aja. Yang tadi? Iya, hanya KTP saja sih, KTP, email aktif, dan nomor HP. Itu untuk mendaftar ya Bu? Mendaftar. Ini untuk daftar dulu ya. Iya, jadi di sebelum website itu. Jadi sebelum menggunakan aplikasinya, pastikan sudah terdaftar. Nah, terdaftarnya itu syaratnya itu aja. Siapkan KTP, email aktif, dan HP, nomor telepon gitu ya. Nah, setelah kan masuk dulu nih. Nah, masuk dulu, nanti silakan diisi dengan nama, nih, kemudian isi email, isi nomor HP, kemudian klik saja pengajuan, diajukan gitu ya Mbak. Nah, setelah diajukan nanti akan ada konfirmasi nih, ada konfirmasi masuk ke email. Setelah sudah terkonfirmasi gitu ya, tandanya dengan sudah ada email, masuk, maka sudah bisa digunakan. Tadi pada saat pendaftaran gitu ya, daftar akun itu juga memasukkan ya, memilih user atau password. Membuat sendiri ya, membuat sendiri user dan passwordnya untuk digunakan nanti untuk login gitu, ketika menggunakan aplikasi layanan. Berarti kan sudah dapat password, udah ada user, udah ada password. Nah, itu silakan masuk saja ke login aja ya Bu. Login aja, masukkan user dan passwordnya. Nah, setelah itu kan sudah bisa menggunakan gitu Mbak. Sebenarnya mudah sekali ya untuk maksudnya kita mengakses aplikasi berbasis website ini kan sudah ada nih websitenya. Nanti tinggal dikunjungi saja, karena
ini kan pengajuan kan pasti baru gitu ya, itu harus daftar akun dulu berarti. Betul. Ya daftar akun tadi itu yang disiapkan identitas dengan alamat email ya Bu, email aktif ya. Jadi karena tadi yang sudah Ibu April bilang harus ada konfirmasi lewat email aktif itu ya Bu. Nah ketika sudah mengisi data registrasi NIK dan segala macam kan tadi membuat username dan password, itu nanti yang akan digunakan untuk login ya. Betul, ketika mau mengajukan permohonan. Sebenarnya untuk mengajukan permohonan apapun ya di luar mutasi ya, karena hari ini kita bahas mutasi, kita fokus ke mutasi dulu gitu ya. Berarti akun yang sudah dibuat itu bisa digunakan untuk pengajuan PBB yang lain ya Bu ya? Betul, sebenarnya bisa digunakan. Karena kan saat ini kita mengkhususkan mutasi dulu nih, nanti yang lain kita akan bahas selanjutnya. Berarti akun yang sudah dibuat ini bisa diajukan nih, salah satunya untuk mutasi PBB P2. Nah, sudah nih Bu, katakanlah saya sudah sudah membuat, sudah login. Gimana nih? Apakah langsung masuk ditunjukkan langsung ke mutasi atau apa nih Bu ketika sudah login? Jadi pastikan dulu ya persyaratan sudah lengkap dulu berarti nih. Ya. Nah, sudah masuk ke aplikasi ya, sudah login ya. Maka pilihlah permohonan pelayanan yang kita kendaki. Nah, kita kan bisa mau mutasi nih. Nah, mutasi juga sebenarnya ada 3 Mbak. Ada 3. Di aplikasi ada 3 ya. Jangan salah kamar ya. Jadi teman pajak harus tahu nih. Ini juga poin penting ini ya buat teman pajak biar tahu. Oke, siap. Jadi di aplikasi itu ada yang namanya mutasi subjek ya. Kalau di aplikasi tertulis namanya mutasi subjek ya. Mungkin kita lebih familiar dengan mutasi utuh gitu ya. Mutasi utuh. Ada juga mutasi pecah dan mutasi gabung. Nah ini bedanya, perbedaannya apa ini Bu? Karena jenisnya nggak banyak sekali tapi banyak gitu, karena ada 3 lebih dari 1. Apa ini Bu perbedaannya? Jangan salah kamar gitu ya. Oke, satu-satu ya. Terkait dengan pertama mutasi utuh dulu nih. Intinya mutasi utuh itu seluruh objek pajak yang ada pada SPPT itu beralih ke subjek pajak yang baru. Nah, misal ya sederhananya ini, saya punya tanah nih 1000 meter persegi ya. Mbak Intan tertarik nih sama tanah saya nih, dibelilah sama Mbak Intan gitu. Saya beli semuanya nih, kaya raya kayaknya. Amin ya Allah. 1000 meter persegi punya saya, dibeli ke Mbak Intan gitu kan. Lah karena seluruhnya dibeli Mbak Intan, ini ada proses mutasi namanya mutasi utuh. Karena seluruhnya sudah habis gitu. Berarti kalau mutasi itu hanya ke 1 orang. Iya, hanya ke 1 orang. Dari 1 orang A ke B hanya 1 orang, dan seluruh objek pajaknya juga sudah berpindah. Dan itu prosesnya bisa tadi ya Bu, sebabnya kan ada yang mungkin bukan hanya jual beli ya, bisa hibah. Sama saja ya, sama aja ketika hibah atau waris ya. Ketika dihibahkan atau diwariskan ke 1 orang dan seluruhnya gitu, dan seluruhnya, maka itu masuk ke dalam mutasi utuh. Berarti kalau utuh itu hanya ke 1 orang saja dan seluruhnya sudah berpindah. Sekarang pecah ya. Pecah nih. Gimana? Dari tadi ya, kasus yang tadi ya. Nah, Mbak Intan baru ada sedikit ya rezeki. Pengen beli sedikit. Baru sedikit nih, saya duitnya belum cukup misalkan gitu ya. Minta beli, pengen beli tapi nggak seluruhnya gitu ya. Misal 200 meter persegi lah. Iya, nggak apa-apa lah, mipil aja Bu. Iya. 200 meter persegi dari 1000 meter persegi punya saya, dibeli Mbak Intan 200 nih saya beli. Nah, otomatis saya kan masih ada nih 800 sisanya ya Bu ya. Nah, itu nanti masuknya ke mutasi pecah. Berarti nggak hanya 1 orang nih yang memiliki tanah tersebut. Saya masih ada. Iya, Ibu sebagai yang tadi masih punya sisa ya. Atau misal juga bisa jadi yang beli 2 orang. Saya dan teman saya misalkan. Pengen bersebelahan gitu ya. Punya pengen beli tanah dari saya gitu ya, 1000 meter persegi. Mbak Intan 500, temennya 500. Nah, gitu. Itu kan sama aja. Dari saya habis nih, tapi terpecah menjadi 2 kepemilikan gitu. Mbak Intan dan temannya. Itu masuknya ke mutasi pecah. Berarti kalau bedanya tadi kalau dengan itu, kalau pecah ini lebih dari satu orang nih yang memiliki tanah tersebut. Iya, kalau pecah lebih dari 1, 2, 3, 4 itu namanya mutasi pecah. Mau gitu. Itu dipecah berapapun ya pecah gitu ya Bu, masuknya mutasi pecah. Sama juga ketika kasusnya hibah atau waris ya, ketika diwariskan ke lebih dari 1 ahli waris. Nah, itu juga namanya mutasi pecah. Sama juga dengan hibah gitu. Berarti prosesnya kan banyak ya, maksudnya tidak hanya jual beli juga tadi, bisa hibah, bisa waris, walaupun itu bisa, maksudnya diwariskan ke beberapa orang atau dibiarkan beberapa orang ya masuknya pecah. Oke nih, yang ketiga
Gabung nih Bu, ya? Gimana ini gabung? Namanya gabung ya, itu dia menggabungkan, menggabungkan objek pajak, objek tanah itu lebih dari satu ya, 2, 3, 4 menjadi satu. Nah, itu namanya mutasi gabung gitu. Oke, misalkan saya ini mau mengajukan mutasi nih Bu, saya pilih yang utuh deh, karena saya beli nih 1000 meter punya Ibu Aprilia. Nah, saya udah pilih kamar untuk mutasi utuh. Selanjutnya apa nih Bu? Apakah sudah atau apa nih yang perlu saya isi? Permulaan ya. Oh iya, ini baru permulaan ya. Iya. Penting ya untuk tidak salah kamar gitu ya. Jadi harus tahu betul ya. Perlu dijelaskan sedikit ya. Kan ketika nanti salah masuk kamar gitu ya, nanti berpengaruh ke outputnya juga soalnya ya. Misal nanti harusnya pecah nih, tapi masuknya ke utuh. Nggak bisa ya Bu ya. Kan kalau pecah itu nanti SPPT-nya terbit lebih dari satu kan. Iya betul. Nah, ketika ada salah kamar masuk ke utuh, nanti yang terbit hanya satu SPPT karena dianggap hanya dianggap mutasi utuh, makanya hanya ada satu SPPT. Nah, tadi kembali ke apa Mbak? Sudah ya? Sudah masuk gitu sudah ya? Sudah masuk nih, saya sudah memilih contohnya misalkan saya pilih mutasi utuh nih. Jadi apa sih selanjutnya gitu ya? Selanjutnya apa? Tinggal diisi data pemohonnya. Data pemohon berarti saya ya Bu? Iya, yang baru ya. Yang baru ya? Yang baru mengisi identitas diri ya, nama, NIK gitu ya dan lain-lain. Kemudian di situ juga ada persyaratan. Nah, sebenarnya kalau di LN ini mudah sekali ya, karena di aplikasi tersebut untuk persyaratan sebenarnya sudah tertulis. Sebenarnya pemohon tinggal mengikuti saja yang ada di situ gitu. Mudah untuk digunakan ya Bu ya. Iya. Berarti kalau saya udah mengisi data pemohon sebagai yang baru ya, nama yang akan dibalik nama. Nanti kan tadi saya sudah menyiapkan persyaratannya nih. Nah, persyaratannya ini apa Bu? Tinggal di-upload saja. Di-upload. Tadi sudah kita bahas ya. Sudah lengkap ya. Kalau lupa nanti dibuka lagi di deskripsinya. Nanti kita sematkan apa aja. Misalkan sudah lengkap persyaratannya, sudah mengisi data pemohon, di-upload. Ya, uploadnya tinggal sesuaikan saja dengan apa yang tertulis. Kalau di aplikasi tersebut tinggal diikuti saja. Misal persyaratan di situ ada kolom untuk KTP. Maka klik saja yang KTP itu, berarti yang diupload adalah KTP-nya gitu. Sesuai dengan kolom yang tertera ya Bu. Iya, di situ juga ada SPOP, LSPOP, tinggal diikuti saja. Berarti kan yang di tulisannya SPOP gitu ya. Nanti ya berarti yang dimasukkan ke kolom itu adalah yang diupload adalah SPOP gitu. SPOP atau SPOP-nya ya. Kebetulan menjadi satu ruang ya di situ. Berarti memang untuk pengajuan mutasi online ini memang harus betul-betul disiapkan ya Bu. Ketika sudah mengakses ya, kalau sudah lengkap semuanya lebih mudah gitu ya, nggak bingung gitu. Nanti tiba-tiba di tengah jalan, di tengah-tengah step, loh ini apa nih? Karena persyaratannya belum lengkap kan, bingung ya Bu ya. Nah ini sudah upload nih, sudah bersyarat ya. Lalu apa nih sudah selesai atau belum gitu? Iya, maksudnya ini tinggal diajukan saja atau sudah selesai nih Bu? Jadi kan sudah semuanya nih, tinggal klik ajukan permohonan. Berarti di situ ada tempat untuk mengklik pengajuan ya Bu ya? Jadi setelah selesai semua terupload, kan sudah klik ajukan permohonan nih. Betul. Nah, nanti permohonan tersebut, permohonan dari pemohon ini ya, dari warga masyarakat nanti akan masuk dulu ke akun desa atau kelurahan. Jadi di desa dan kelurahan juga ada proses verifikasi Mbak di situ. Jadi berkas permohonan nanti akan diverifikasi di desa atau kelurahan ya untuk dapat approve ya. Syaratnya kalau sudah dirasa benar ya, hasil verifikasi dari desa sudah menyatakan bahwa sudah lengkap dan sudah benar, maka desa akan memberikan approve ya, dengan memberikan nomor persetujuan. Nah, setelah itu dari desa nanti akan dilanjutkan lagi, diteruskan ke Bakauda gitu. Berarti setelah diajukan dari pemohon, nanti harus verifikasi desa dulu. Betul. Setelah di desa sudah dicek, sudah diverifikasi, baru masuk ke Bakauda. Sudah Bu, sudah selesai. Di Bakauda juga diverifikasi lagi. Diverifikasi lagi. Betul, diverifikasi lagi. Nah, setelah diverifikasi Bakauda nih, bisa jadi prosesnya sudah selesai atau belum selesai. Ada dua. Tergantung ya, tergantung. Kalau semisal katakanlah berkasnya ini sudah benar, sudah lengkap nih. Sudah lengkap hasil nih. Verifikasinya nih sudah benar dan sudah lengkap, maka
proses dari pemohon sudah selesai. Oke, Tinggal iya. menunggu saja hasilnya ya. Oke, menunggu. Namun ketika ada yang perlu diperbaiki atau ada persyaratan yang dinilai belum lengkap ya oleh verifikator di Bakauda, maka nanti verifikator di Bakauda ini akan memberikan catatan gitu ya. Oh, dikasih catatan ya Ibu? Dikasih catatan, dan itu pemohon bisa lihat kok kalau pengajuan secara online. Nah ini untungnya kalau pengajuan secara online dibanding manual ya. Kalau di online ini pemohon gitu ya Mbak Intan bisa lihat nih, saya udah mengajukan, prosesnya sudah sampai mana. Itu bisa dilihat, ada menu tracking di situ. Berarti ini sudah sampai mana nih berkas saya gitu ya? Sudah selesaikah? Atau ada yang perlu diperbaiki? Gitu. Kalau yang perlu diperbaiki atau masih ada yang harus dilengkapi, maka pemohon wajib untuk memperbaiki atau melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut. Yang dirasa masih kurang gitu ya Bu? Betul. Oke, berarti tadi misal ada ketika sudah pengajuan di verifikasi desa, nanti ada dua kemungkinan nih. Iya. Bisa sudah lengkap, betul-betul sudah lengkap, nanti diverifikasi sama Bakauda, nih, atau mungkin di verifikator Bakauda ini masih ada kekurangan, dirasa masih ada kekurangan. Betul. Nanti dikasih catatan. Dan pemohon bisa melihat catatan itu untuk melengkapi. Betul, di menu tracking ya. Di menu tracking. Jadi ini salah satu kelebihan dari pengajuan online ya. Betul. Jadi pemohon atau teman pajak di sini bisa melihat sudah sampai mana nih prosesnya, ataukah sudah selesai atau belum gitu kan. Oke, misalkan saya ada kekurangan dari Bakauda, ada catatan, sudah saya lengkapi nih Bu. Saya sudah lengkapi, sudah saya ajukan kembali ya, sudah dilengkapi lagi. Sudah selesai Kak Ibu? Atau sudah berganti nama atau gimana nih? Oke, jadi secara data ya, secara data ini sudah berganti. Berganti nama. Iya, proses mutasi sudah selesai. Sudah selesai. Dari pemohon sudah selesai. Nah, otomatis data atas SPPT tersebut sudah berganti nama Mbak. Sudah berganti nama yang baru ya. Itu secara data ya. Namun kalau semisal ditanya SPPT-nya gitu nah, ya. Itu SPPT-nya Bu, yang penting itu. Udah ganti gitu ya. Kapan udah ganti? Betul. Kadang kan bertanya ya, kapan nih dapatnya nih gitu. Iya, kan untuk pencetakan SPPT ini kan secara massal Mbak. Jadi misal Mbak Intan nih 2023 kan pengajuan mutasi gitu kan. Nah, maka nanti terbit SPPT-nya di 2024 gitu, ikut cetak massal. Oh, begitu. Jadi saya mengajukan mutasi di tahun ini, diikut cetakan SPPT-nya massal di tahun depan. Betul. Tapi Bu, misal nih saya butuh nih di tengah mungkin bulan depan saya butuh SPPT-nya, tapi kan itu cetak massal ya Bu tahun depan. Untuk apa gitu ya? Iya, maksudnya saya gimana nih untuk keperluan saya butuh gimana nih, ada solusi nggak dari Bakauda? Ada. Jadi nanti bisa dengan mengajukan namanya SK-NJOP ya. SK-NJOP, apa itu Bu? Atau surat keterangan nilai jual objek pajak. Surat keterangan nilai jual objek pajak. Itu fungsinya sama aja dengan SPPT. Otomatis bisa dikeluarkan karena datanya kan sebenarnya sudah berubah ya. Sudah berubah atas nama saya. Tidak berbentuk SPPT. Iya, betul, karena SPPT-nya dicetakkan massal tahun depan. Oke nih, berarti sudah selesai ya Bu proses pengajuannya. Dari kita pertama menyiapkan berkas-berkasnya dulu, lalu pengajuannya secara online sudah bisa diakses secara mandiri ya oleh teman-teman pajak. Sudah kalau belum punya akun berarti membuat akun dulu, registrasi dulu ya Bu, membuat username dan password. Setelah login, sudah membuat username dan password, login, nanti baru bisa mengajukan nih persyaratan yang sudah disiapkan, diupload di website tersebut, di pengajuan tersebut. Nanti diajukan, kalau sudah diajukan tadi verifikasi desa dulu ya Bu ya? Verifikasi desa, kemudian baru diverifikasi di Bakauda. Jadi setelah diajukan ada proses verifikasi dulu nih teman pajak di desa dulu, baru ke Bakauda. Nanti di situ diverifikasi lagi ya, dicek kembali sama Bakauda. Terus kalau sudah berganti nama, datanya sudah berganti, tapi SPPT-nya cetaknya tahun depan. Udah selesai berarti ya Bu prosesnya. Oke deh. Nah, baik, dari Ibu April sendiri nih, ada nggak tambahan nih untuk teman pajak yang akan mengajukan mutasi? Singkat aja Bu, biar teman-teman pajak ini bisa, oh ternyata mudah ya pengajuannya, gampang gitu. Monggo Ibu ada tambahan terakhir nggak? ya, bagi teman-teman pajak nih masyarakat Kabupaten Purbalingga yang akan mengajukan
permohonan mutasi, jangan bingung, jangan bimbang ya, silahkan ajukan saja langsung diajukan. Melalui aplikasi dengan alamat websitenya di esppt.purbalingga.gov.id. Mudah ya, mudah dan tidak dipungut biaya apapun. Mudah dan tidak dipungut biaya apapun. Iya. Asalkan tadi persyaratannya sudah lengkap ya, Bu. Betul, sepanjang sudah lengkap. Iya. Tuh apalagi kan sekarang milenial ya, generasi milenial, Gen Z pasti sudah mahir, mahir dengan teknologi online dan segala macam. Apalagi memang website itu kan pasti didesain ya, Bu, untuk semua masyarakat, kalau masyarakat bisa mengakses. User friendly ya. User friendly. Tadi apa, Bu? Mudah dan tidak dipungut biaya apapun, gratis. Dan jangan lupa PBB-nya untuk harus dibayar. Jangankan hanya PBB ya, bukan juga ada pajak daerah yang lain. Iya, itu juga. Jangan lupa ya, pajak daerahnya harus dibayarkan. Ya. Karena apa ya? Karena pajak kita untuk Purbalingga. Pajak kita untuk Purbalingga. Oke, terima kasih Bu Aprilia sudah hadir di Bakauda Podcast. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya di pajak daerah yang lain ya, mengenai pajak daerah yang lain. Terima kasih teman-teman pajak semuanya dari Purbalingga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.